Selamat datang di channel Bayanaka Craft. Pada tutorial kali ini kita akan membuat sling bag dengan model sebagai berikut. Dengan ukuran 21 cm x 21 cm x 12 cm. Mari kita buat. Pola dan kebutuhan. Semua pola sudah termasuk kampuh 1 cm. Kita butuh outer, atas dan bawah. Saya menggunakan bahan kanvas dengan ukuran dan kebutuhan sebagai berikut. Pelapis untuk outer dengan pola dan kebutuhan sebagai berikut. Kemudian guset. Saya butuh 2 buah outer, 2 buah pelapis untuk outer, dan 2 buah inner dengan ukuran sebagai berikut. Pola untuk inner terdiri dari potongan pola atas dan pola bawah dengan ukuran dan kebutuhan sebagai berikut. Dan untuk inner saya menggunakan bahan D600 dengan tekstur yang tebal dan kaku sehingga saya tidak lagi menggunakan pelapis untuk bagian inner. Untuk resleting kebutuhannya sebagai berikut, 2 outer, 2 pelapis, dan 2 inner, serta resleting dan kepala resleting. Bahan untuk kantong resleting dan resleting yang dibutuhkan. Handle jinjing, saya menggunakan webbing dengan ukuran dan kebutuhan sebagai berikut. Handle sling bag jadi dengan pengait dan ring D ukuran 1,5 cm. Persiapan bahan. Pertama-tama kita gabungkan terlebih dahulu bagian outer dengan mempertemukan outer atas dan outer bawah dengan sisi bagus saling berhadapan, kemudian kita jahit dengan hasil sebagai berikut. Kemudian kita buka tumpukan dan kita jahit tindas di bagian kombinasi atas. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian outer yang sudah digabungkan kita akan pasangkan pelapis. Saya menggunakan pelapis berperekat. Untuk itu saya menggunakan setrika untuk menempel pelapis pada kain outer. Begitu juga pada kain-kain outer lainnya, yaitu kain guset, 2 buah kain guset, dan 2 buah kain resleting. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Membuat kantong resleting. Kita akan membuat kantong resleting pada kain outer. Pertama-tama kita lipat 2 outer dan gunting cekris pada lipatan untuk membuat penanda tengah, atas dan bawah. Ambil kain kantong lalu kita buat kotak di bagian sisi buruk dengan ukuran 14 x 1 cm. Posisikan pada kain kombinasi bawah, lalu sematkan jarum pentul dan jahit garis kotak. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian buat garis di dalam kotak dan kita gunting sesuai dengan garis. Melalui lubang yang terbentuk, kita balikkan kain kantong sehingga kain kantong akan berada di sisi buruk dari kain outer. Lalu rapikan lipatan yang terbentuk. Ambil resleting, posisikan kepala resleting menghadap keluar. Seperti ini, menghadap keluar. Kemudian sematkan jarum pentul pada ujung dari resleting, kedua ujung resleting. Kita balikan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa posisinya sudah rapi. Kembali lagi ke sisi buruk, kemudian lipat kain kantong ke arah atas bertemu dengan tepi bawah dari resleting. Kemudian kita jahit sisi bawah saja dari kotak. Hasilnya adalah sebagai berikut. Lepaskan jarum pentul, turunkan kembali kain kantong
Kemudian rapikan dan lipat kembali, kali ini bertemu dengan tepi atas dari resleting. Kemudian kita jahit di 3 sisinya. Berikut adalah hasilnya. Keempat sisi dari kotak resleting sudah terjahit. Kemudian kita lipat dan kita akan jahit sisi kiri dan sisi kanan dari kain kantong. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kantong resleting sudah selesai dibuat. Merangkai outer. Pasang label jika ada. Pertemukan penanda tengah dari kombinasi atas dan kombinasi bawah, kemudian gunting cekris pada lipatan untuk membuat penanda tengah kiri dan kanan. Dan hasilnya sebagai berikut. Kemudian ambil kedua kain guset, kita lipat 2 dan gunting cekris pada lipatan untuk membuat penanda tengah pada sisi bawah. Lalu pertemukan penanda tengah outer dengan penanda tengah guset dengan sisi bagus saling berhadapan. Kemudian kita sematkan klip. Lalu di tiap pojokan kita buat penanda 1 cm x 1 cm. Kita potong kain sesuai dengan penanda 1 cm. Sebagai berikut, kiri dan kanan. Lalu mulai jahit dari posisi tengah menuju penanda 1 cm. Berhenti pada penanda 1 cm. Lalu pertemukan ujung atas guset dengan ujung atas dari kain outer. Kita akan ubah posisi sebagai berikut. Seperti ini. Dan guntingan 1 cm membuat kain bisa bergerak sehingga ujung atas dari guset bisa bertemu dengan ujung atas dari kain outer. Kemudian lanjutkan kembali menjahit hingga ujung atas dari outer sebagai berikut. Kemudian di sisi satunya kita lipat seperti ini untuk mempermudah. Kemudian pertemukan ujung guset dengan ujung outer. Kemudian di bagian pojokan kita bisa lipat. Kita bisa bantu dengan lipat seperti ini. Ini adalah fungsi kita menggunting 1 cm terlebih dahulu. Kemudian kita bisa sematkan klip untuk mencegahnya bergeser ketika nanti kita akan menjahitnya. Kemudian kita akan menjahit mulai dari atas menuju penanda 1 cm. Kemudian ke arah bawah bertemu dengan titik jahit yang pertama. Kita gerakkan kain seperti ini di pojokan sehingga kita bisa menjangkau semua bagian yang harus dijahit. Dan berhenti menjahit ketika sudah bertemu dengan titik jahit pertama. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dengan cara yang sama kita pasang guset yang kedua pada sisi outer satunya. Hingga hasilnya sebagai berikut. Kedua guset sudah terpasang. Kemudian melalui mulut tas kita balikan outer sehingga sisi bagus berada di luar. Rapikan hasil pembalikan terutama di bagian pojokan-pojokan sehingga tas kita bisa terbentuk dengan baik. Siapkan handle jinjing, kemudian kita buat penanda masing-masing 6 cm dari tiap ujungnya, kiri dan kanan. Kemudian lipat tali dan jahit dari penanda 6 cm ke penanda 6 cm. Kita sematkan klip terlebih dahulu, kemudian jahit dari penanda 6 cm ke 6 cm. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian dengan cara yang sama, kita jahit juga tali yang kedua, hingga kita punya 2 buah tali jinjing yang siap untuk digunakan.
Pada bagian outer, kita buat penanda masing-masing 5 cm ke arah kiri dan 5 cm ke arah kanan dari penanda tengah, 5 cm kiri dan kanan, baik depan maupun belakang. Kemudian kita akan pasang handle jinjing. Jika menggunakan webbing, bisa dibakar terlebih dahulu ujung-ujungnya agar tidak terburai benangnya. Kemudian posisikan tali pada penanda 5 cm. Penanda 5 cm berada di bagian dalam, seperti ini. Kemudian jahit. Dan lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Merangkai resleting. Ambil resleting, kemudian kita lepaskan kepala resleting, buka sedikit, kemudian kita lengkungkan di bagian kiri dan kanan, seperti ini. Sematkan jarum atau klip, lalu jahit. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita lepaskan resleting. Ambil kain inner, kemudian kita buat penanda masing-masing 2 cm di sisi bagus, 2 cm di tepi kiri, dan di tepi kanan. Pada sisi bagus, tepi kiri dan tepi kanan, 2 cm. Kemudian kita posisikan resleting pada penanda 2 cm tersebut. Di ujung satunya kita lipat 1 cm ke arah sisi buruk. Seperti ini. Kemudian sematkan klip agar tidak bergeser ketika nanti kita jahit. Pada inner yang kedua kita juga pasang resleting tetapi dengan posisi yang sebaliknya. Kali ini lengkungan berada di sisi kanan. Kemudian di sisi kiri kita lipat 1 cm ke arah sisi buruk. Kita sematkan klip. Lalu jahit resleting pada kain inner. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian tumpuk dengan kain outer dengan sisi bagus saling berhadapan. Kita klip dan kita lipat kain outer 1 cm sejajar dengan kain inner. Sejajar dengan lipatan yang pertama, kain outer kita lipat. Seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk resleting yang kedua. Di bagian yang terlipat, innernya juga kita lipat. Sehingga ukurannya sama. Kemudian kita jahit sisi atas dan sisi yang tidak terlipat. Sisi yang tidak terlipat dan sisi atas kita jahit. Hasilnya adalah sebagai berikut. Sisi atas dan sisi yang tidak terlipat sudah terjahit. Kemudian di bagian pojokan kita gunting diagonal. Lalu kita balikan sehingga sisi bagus berada di luar. Kita rapikan hasil pembalikan terutama di bagian pojokan-pojokan dan bagian yang terlipat masih tetap dalam keadaan terlipat. Hasilnya adalah sebagai berikut, keduanya sudah dibalik, kemudian jahit tindas 3 sisinya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian lipat kain resleting dan gunting cekris pada lipatan pada bagian yang tidak terjahit untuk membuat penanda tengah. Merangkai inner. Siapkan kain-kain inner, lipat 2 dan gunting cekris pada lipatan untuk membuat penanda tengah. Ambil ring D yang sudah terpasang konektor. Kemudian kita akan pasang terlebih dahulu pada resleting dengan jarak 1,5 cm dari tiap ujungnya. Perhatikan posisinya, seperti ini. 1,5 cm dari tiap tepinya. Kemudian jahit. Perhatikan posisi pemasangan dari konektor ring D. Hasilnya adalah sebagai berikut.
inner bawah kita tumpuk dengan resleting dengan penanda tengah saling berhadapan. Kemudian inner atas, penanda tengah saling berhadapan, sisi bagus dari kain saling berhadapan. Kemudian kita sematkan klip, lalu jahit. Tumpuk juga resleting dengan inner di sisi yang kedua, di sisi satunya, dan inner atas juga penanda tengah saling bertemu dan sisi bagus saling bertemu. Lalu jahit juga. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian buka tumpukan dan kita akan jahit tindas di sisi kain kombinasi bawah, di kedua sisinya. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Sudah terjahit, kemudian pertemukan penanda tengah atas dan bawah seperti ini. Kemudian pertemukan juga persambungan antara kombinasi atas dengan kombinasi bawah. Kita pertemukan seperti ini. Lalu gunting cekris pada lipatan bawah, kiri dan kanan. Ambil inner guset, lipat juga, dan gunting cekris pada lipatan bawah untuk membuat penanda tengah. Kemudian kita buka lipatan inner. Kita pertemukan guset dengan inner dengan penanda tengah saling bertemu, sisi bagus saling bertemu. Lalu buat garis untuk lubang pembalik. Dengan cara yang sama ketika merangkai outer, kita jahit guset dengan kain inner, tetapi untuk bagian inner kita sisakan lubang pembalik. Merangkai outer inner. Proses merangkai inner telah selesai dibuat. Kita sudah selesai menjahit inner. Kemudian ada lubang pembalik, tetap ada lubang pembalik di bagian inner. Seperti ini. Lalu ambil outer, sisi bagus berada di luar. Kita masukkan outer ke dalam inner. Sisi bagus dari inner tetap berada di bagian dalam. Outer dimasukkan ke dalam inner. Sisi bagus dari keduanya saling bertemu. Lalu pertemukan persambungan pada outer dengan persambungan pada inner. Kita pertemukan, tepat bertemu seperti ini. Lalu sematkan klip atau jarum pentul. Kita pertemukan di ketiga sudutnya yang lain. Pertemukan juga penanda tengah. Lalu kita klip keliling. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian jahit keliling. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian melalui lubang pembalik kita balikan kain sehingga sisi bagus dari outer dan inner berada di luar. Masukkan tangan ke lubang pembalik kemudian dorong di bagian pojokan-pojokan baik outer maupun inner sehingga bentuknya bisa tetap rapi. Kemudian kita lipat kampuh lubang pembalik ke arah dalam seperti ini. Kita sematkan klip atau jarum. Kita rapikan terlebih dahulu. Kampuh lubang pembalik kita lipat ke arah dalam. Kemudian kita jahit untuk menutup lubang pembalik. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita masukkan inner ke dalam outer. Rapikan bagian mulut tas. Lalu jahit tindas keliling. Hasilnya adalah sebagai berikut. Penyelesaian. Pasang kepala resleting. Ambil zipper tape ukuran 10 x 6 cm, di sisi bagus kita lipat. Kemudian kita buat penanda sesuai dengan tepi dari resleting. Ini adalah penanda tepi resleting. Kemudian kita jahit sesuai dengan penanda tersebut. Ini hasilnya. Gunting kain kelebihannya. Lalu masukkan ujung resleting ke dalam lipatan zipper tape. Kita masukkan sampai keluar di ujung satunya. Seperti ini, keluar di ujung satunya. Kemudian jahit. Berikut hasilnya. Kemudian gunting diagonal di pojokannya.
Lalu balikan zipper tab. Kita balikan sehingga sisi bagus berada di luar. Seperti ini. Dan rapikan hasil pembalikan terutama di bagian pojokan-pojokan agar rapi. Kemudian kita lipat ke arah dalam ujung dari zipper tab. Kita lipat dan rapikan hasil lipatan ke arah dalam seperti ini. Dan jahit keliling. Hasilnya adalah sebagai berikut. Pasang pengait sling bag pada ring D. Dan sling bag kita selesai dibuat. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari Bayanaka Craft. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.